Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer ya dengan nama Yanto Desain. Bagi teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat font ya. Tetapi di sini informasinya sangat terbatas karena mungkin karena durasinya ya, durasi yang kalau bikin font itu agak lama. Yang kedua, nanti saya juga akan berikan penawaran kepada teman-teman ya, karena memang untuk bikin font itu membutuhkan satu software khusus ya, yaitu software untuk mengkonvert dari aplikasi lain seperti Illustrator atau CorelDRAW ke ini apa namanya ke font ya, yaitu menggunakan software font sendiri. Ada juga yang memang kalau softwarenya itu bagus ya, softwarenya mahal dan bagus, itu biasanya langsung di software tersebut ya, di aplikasi tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita ke Adobe Illustrator. Nah teman-teman, di sini ini ada yang saya bikin ya kemarin, dan ini sebenarnya sudah jadi teman-teman ya. Jadi saya tidak bikin baru ya. Di sini kita bikin ya huruf ya, mulai dari A sampai Z ya, kemudian semuanya ini. Nah ini ada ketentuannya teman-teman ya. Yang pertama, ini kalau di konsepnya ini ada standar untuk karakter fontnya, itu ada standarnya ya, mulai dari A kecil ini ya, alfabet kecil, alfabet besar gitu, kemudian angka, dan ini ya tanda apa namanya, simbol-simbolnya, kemudian ini untuk penambahan, pengurangan, dan juga apa namanya mata uang ya. Ini adalah yang standar teman-teman ya. Kemudian untuk internasional karakternya itu ada A seperti ini ya, tanda petik ini ya, dan lain sebagainya seperti ini. Ini adalah karakter. Nanti kalau ke bahasa lain juga ada sendiri ya teman-teman ya. Di sini saya akan menyontohkan yang memang sangat yang standar ini dan ini ya. Kemudian di sini ada dua ya, alternatif ya, alternatif clip ini ya, dan juga ligatur ini. Ini sebenarnya yang paling diminati oleh pelanggan ya. Biasanya di sini kalau ini standar ya, diinginkan di sini ada alternatif clip yang itu bisa menjadi dekorasi ya, dekoratif ya, bagi font tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada juga hal-hal yang mungkin dekoratif juga ya, untuk apa namanya, font yang mempunyai ligatur ini juga sangat diminati oleh klien, oleh pelanggan kita ya mungkin. Oke, di sini saya contohkan font yang sudah saya bikin. Font saya bikin ini seperti ini, standarnya seperti ini teman-teman. Kemudian saya tambahkan ini ya, ekor ya, untuk beberapa apa namanya, beberapa font. Yang kemudian untuk huruf besarnya juga ada seperti ini teman-teman ya. Nah kemudian saya tidak menggunakan ligatur ya, karena memang saya kemarin itu ini ya, tidak ada inisiatif untuk buat ligatur. Kebetulan untuk font ini saya tidak menggunakan ligatur. Kemudian yang kedua, ini untuk font yang ini ya teman-teman ya, font yang apa namanya, reguler ya. Kemudian kalau kita tambahkan yang italik ya, di sini ada dua karakter, jadi reguler dan italik ya, sehingga saya bikin beberapa yang berbeda ya. Beberapa yang berbeda itu adalah huruf kecil ya teman-teman ya. Biasanya kalau huruf kecil itu ada perbedaan di penulisan huruf A, kemudian huruf F, kemudian huruf apalagi ini ya, W, V, Y itu biasanya ada berbeda. Kemudian di E juga kadang berbeda teman-teman ya, karena saat di italik ya, jadi saat kita miringkan itu kalau langsung ya memang nanti kurang menarik gitu, sehingga memang ada beberapa karakter ya, nama karakter itu yang memang kita rubah. Kemudian selanjutnya tetap ya teman-teman ya, tetap kita menggunakan style yang sama, kemudian kita ngasih ekor yang sama. Kemudian di sini juga ada beberapa file bukan ya, beberapa karakter ya internasional, yang itu juga harus kita rubah teman-teman, yang di sini sama di sini teman-teman ya.
Nah itu ya, mungkin ada juga yang saya belum selesai ya, belum selesai untuk merubahnya ya, tapi ini sudah terlanjur saya bikin. Salah satunya huruf Y ini ya, Y sama U ini yang bawah ini kemarin saya lupa untuk merubah ya, seharusnya Y nya itu nggak seperti ini teman-teman, seharusnya Y nya itu seperti ini ya. Mohon maaf ya. Jadi emang kadang membuat desain karakter sebanyak ini tuh kita merubah beberapa detail saja ya. Kemudian kadang kita lupa bahwa ada karakter yang belum kita rubah, itu bentuk dari kurang teliti aja kita. Nah seperti itu teman-teman. Nah bagaimana hasil dari font yang sudah saya bikin ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya akan coba membuat teks ya di sini ya. Yanto. Nah di sini saya bikin teks seperti ini. Ini sudah saya install tapi belum saya jual ya. Ini masih saya belum bikin apa namanya previewnya ya. Nah, kemudian ini saya ganti Poland. Nah Poland link sorry. Oke, nah, seperti ini. Nah ini teman-teman fontnya yang sudah kita bikin. Nah di sini alternatif dari font ini ya, contohnya huruf Y ini kalau kita blok ya, nah ini akan ada muncul informasi alternatif fontnya. Kalau kita klik, nah ini nanti muncul seperti ini teman-teman. Ini menjadi bentuk dari dekorasinya. Nah T ini juga sama ya, karena tadi kan ada huruf B, D, G, H, T itu juga ada perbedaan. Nah kalau kita ganti T nya juga seperti ini ya, bisa di bentuknya dekorasi. Nah kalau T nya ini dirasa yang D saja ya, karena kita kembalikan ya, kemudian D kita blok, kemudian kita pilih seperti ini. Nah ini teman-teman, ini termasuk yang italic ya, karena italic juga sama ya, kita mempunyai style yang sama ya. Nah italic seperti ini. Nah ini teman-teman ya, caranya bagaimana ya, caranya nanti kita memang bikin karakter satu ya, satu huruf ya, satu persatu ya. Nah teman-teman juga bisa nyoba, nanti saya share ini ya, saya share konsep dari font ini, tapi teman-teman bisa hanya membuat fontnya hanya sebatas standarnya saja, yang internasional nggak perlu, kemudian ditambah alternatif sama ligatur ini juga bisa ya. Jadi standarnya saja yang umum ya, itu bisa dikerjakan seperti itu. Nah seperti ini ya, ini contoh teman-teman ya, ini font ya, ini font yang gratis ya, yang ini saya saya convert dari Outline ya. Nanti ini tidak boleh dipakai karena ini font gratis, ini hanya sebagai contoh untuk saya biasanya membuat. Jadi biasanya kalau saya membuat itu seperti ini teman-teman. Nah ini saya ini ya, saya transparankan menjadi 10. Nah setelah itu saya baru bikin di atasnya. Kemudian ini kan memang ini ya, saya grup. Nanti teman-teman saya bikinkan yang ini yang bisa di-download ya. Nanti setelah di-download ya, teman-teman bisa membuat fontnya ya. Ini ini sudah. Nah kemudian biasanya saya kunci juga ya, untuk ini saya sudah siapkan layer-layernya bagi teman-teman yang biasa pakai Illustrator ya. Nah, kalau teman-teman pakai Corel Draw bisa teman-teman ya, bisa nanti bisa
ini ya dibikin, tapi di sini tidak ada layer seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hapus ya, atau tetap transparan seperti ini. Nanti waktu nguploadnya bisa nanti kita bantu ya, maksudnya untuk mengkonvertnya itu ya bisa kita bantu, atau teman-teman sendiri bisa ya. Nah ini ya, kemudian saya bikin kadang itu kalau di sini saya menggunakan apa namanya font yang script itu juga bisa ya di sini, tapi saya jarang menggunakan font script ya, karena saya untuk agak susah untuk ngatur kerning atau spasinya itu ya. Nah, saya biasanya ya menggunakan apa namanya saya menggunakan font yang sans serif atau serif gitu ya. Nah seperti contoh seperti ini teman. Nah saya biasanya juga menggunakan pen tools ya. Saya coba di sini ya. Nah saya biasanya menggunakan pen tools dengan seperti ini. Saya kasih 3 gitu ya. Kemudian ini saya kosongkan. Kemudian oke. Kemudian kita bikin aja. Nah, ini saya bikin yang modelnya kotak gitu ya teman-teman ya, yang paling mudah untuk kita bikin ya, karena ini contoh. Ini juga lumayan dibuat alternatif ya, karena memang font-font yang futuristik itu juga menarik ya bagi pelanggan ya. Nah ini contoh saja teman-teman ya. Oke, setelah itu kita perbesar. Nah, ini teman-teman juga bisa kalau ini nanti fungsinya apa, ini fungsi kalau saya sendiri ya, mohon maaf ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah mahir di font, saya itu kadang orangnya kurang telaten gitu ya, sehingga saya itu kadang membuat satu master ya untuk font, kemudian saya rubah. Nah seperti ini, nanti saya kalau mau pingin nambah fontnya bold itu saya besarkan di sini, dan ini sebenarnya kurang bagus ya. Nah kayak gini sebenarnya kurang bagus, karena apa, nanti ini sebenarnya harus ada komposisinya teman-teman ya, tapi karena saya orangnya kurang telaten gitu ya, kadang itu saya perbesar seperti ini saja. Nah jadi kita bikin seperti ini. Kemudian yang kedua yang kedua kita bikin lagi huruf B. Nah kayak gini, ini sebagai patokan teman-teman ya, karena kadang kita itu kurang ini ya, tapi ini patokannya itu tidak melulu seperti ini, karena kita lihat sendiri ya, ini tidak sesuai dengan apa namanya ini kita ya. Kemudian oh iya mohon maaf, nah di sini ada baseline-nya ini harus kita, kalau bisa font kita itu pas posisi di sini. Kemudian kita tambahkan garis bantu di sini ya teman-teman, untuk memberi apa namanya panduan bahwa ini adalah maksimal dari yang kecil ya. Kemudian kita kasih panduan ini. Nah ini tergantung kita teman-teman ya, tergantung kita nanti. Ini untuk ekor huruf Y dan X ya, yang descendingnya itu ya, di ascendingnya ini paling tinggi nah di sini. Kemudian biasanya juga ada ditambahkan lagi ini batas maksimal ya, batas maksimalnya itu biasanya kalau huruf besar atau huruf-huruf yang memang menonjol ke atas seperti huruf L, K, dan H gitu ya. Nah tapi untuk huruf yang kotak kayak seperti ini nggak terlalu sampai ke sini ya, kita bikin aja sampai di sini ya. Nah ini kemudian ini batasnya kita sudah tentukan ya. Ini jangan ya, kita nggak sampai menyentuh ke bawah ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini seputar contoh teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk bagaimana huruf italiknya, seandainya teman-teman pengen membuat huruf italiknya, ini contoh ya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin yang lebih baik daripada yang saya contohkan. Nah kalau italik biasanya saya itu
kalau ini ya, A ini cenderungnya kalau italik itu udah berbeda karakter teman-teman ya. Huruf huruf Y, G itu. Kalau A ya, Y, G mungkin masih bisa dilengkungkan ya. Tapi kalau huruf A ini itu sudah beda karakter. Ini kan ada topinya ya, ekornya di sini. Ini ada topinya ya. Nanti waktu huruf ini berbeda. Nah, sehingga kita nanti bikin huruf itu italik kita ganti ya. Dan ini seperti ini. Kita ganti ya, sorry. Jadi kalau huruf italik kita ganti seperti ini ya. Biasanya itu ada ekornya dikit teman-teman ya. Nah, sorry, ini udah. Oke, nah yang ini kita tarik ke atas. Nah, oke. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini nanti ini saya perbesar ya, karena memang beda. Kemudian saya lengkungkan, biasanya seperti itu untuk menunjukkan ini adalah apanya namanya italiknya ya. Ini huruf A untuk italik ya. Nah, setelah itu kita lengkungkan di ujungnya sini ya. Nah, ini pakai ini teman-teman ya. Lengkungkan dikit. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau huruf A yang reguler itu seperti ini, itu ini saya anggap topinya ya. Kalau yang yang italik itu karakternya seperti ini teman. Kadang itu saya lupa ya, saya lupa itu nggak pakai gini, tapi saya langsung gini, saya miringkan gitu ya. Nah, ini belum selesai. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini, kita miringkan teman-teman ya. Nah, ini contoh ini huruf B ya, ini huruf B saya duplikat di sini. Nah, kalau B ini juga sama, saya biasanya itu saya lengkungkan ya, lengkungkan sedikit ya, terutama di bagian ini untuk menunjukkan ini B. Nah, italik. Nah, kemudian ini saya pakai ini teman-teman ya, untuk nah ini kemudian saya miringkan, sorry. Jadi seperti ini, kemudian saya miringkan. Nah, jangan terlalu miring. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah masih mempunyai karakter yang mirip ya. Karakter yang mirip. Kalau dirasa ini, wah ini juga harus ada lengkungan ya, terserah ya kita ya. Tapi biasanya memang saya seperti ini teman-teman untuk bikin huruf italiknya. Nah, kalau sudah selesai teman-teman ya, ini kan sudah selesai. Ini jangan langsung di convert menjadi shape ya. Ini kita simpan. Setelah kita simpan, barulah kita mengkonvert huruf ini menjadi menjadi ini objek ya. Nah, kita convert. Nah, kita fill-nya, kita langsung edit tadi ya, expand, kemudian stroke. Nah, ini sudah menjadi file, bukan lagi garis ya, tapi ini menjadi shape ya, seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi shape ini baru ini kalau italiknya sebenarnya kalau saya sendiri setelah selesai membuat reguler baru saya bikin italik dengan cara yang sama ya, saya miringkan juga dengan seperti itu, kemudian saya edit beberapa bagian ya. Kadang itu ada ya beberapa seperti ini teman-teman ya. Ini kan hasilnya kurang bagus ya kalau seperti ini ya. Nah, itu kita miringkan. Kalau memang kita mempunyai desain yang kita potong di sini, nah kayak ini harus diedit beberapa hal.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah selesai semua ya, ini contoh, ini kan contoh untuk kita bikin satu karakter ya, per karakter. Nah, kemudian kalau kita tambah ligatur ya, contohnya ligatur tadi ya, contoh ini di sini. Biasanya memang ligatur itu kadang menabrak dari sini ya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya bukan ligatur tadi ya, alternatif ya. Kalau kita nambah alternatif gitu ya, kita nambah alternatif untuk font seperti ini ya, terserah teman-teman. Sebagai contoh mungkin kita kasih garis di sini ya, garis huruf B, kita kasih garis untuk menambah. Nah kayak ini, sampai seperti itu ya. Nah itu sama, nanti juga kita convert lagi menjadi shape. Baik, kita duplikat lagi ya di sini. Nah kita tambah alternatif yang untuk dekorasinya ya, dekoratif ya, apa sepertinya. Ini contoh saja, jadi contohnya nggak terlalu bagus. Oke, nah seperti ini. Ini sebagai contoh dekorasi untuk huruf B gitu ya. Nah nanti bisa, nah seperti itu. Kemudian kembali lagi kita convert ya. Kalau di Corel enak ya, Ctrl K gitu sudah jadi seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah cara untuk biasanya saya ya untuk bikin font ya seperti ini. Ini sebaiknya belum di convert ya, sorry. Ini kan sudah konvertan ya, jadi convert yang B ini saya kembalikan di sini ya. Nah kemudian saya duplikat di sini, nah, baru kita convert. Save, expand, hasilnya kita hilangkan. Oke, selesai. Nah ini untuk reguler dan italic. Nah bagaimana untuk kita kasih bold ya, kita copy lagi ya teman-teman ya. Biasanya ya saya tidak copy seperti ini ya, saya per file ya teman-teman ya, saya bikin per file. Nanti yang lain ini tidak saya hapus, jadi masternya itu tetap ada. Nah, saat masternya ada baru kita bikin variasi ya, style yang lain. Nah ini biasanya saya perbesar, contohnya 7 seperti ini untuk boldnya. Nah boldnya memang tidak terlalu tebal banget, kalau sudah black gitu ya, itu baru tebal. Nah ini kita baiknya kita edit beberapa hal, seperti untuk yang dekorasinya ini terlalu mepet teman-teman ya, sehingga kita lebar dikit ya di garis ini, biar terlihat bagus. Ini juga oke teman-teman, seperti ini ya. Nah setelah itu sama seperti yang sebelumnya, kita convert ya menjadi shape ya. Nah seperti itu. Nah kita sudah bikin style reguler, italic, bold, reguler, bold, italic ya. Itu ya seperti ini. Dan selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita memasukkan desain ini ya, desain yang sudah kita convert tadi ya, ini ya, kita masukkan ke aplikasi fontnya. Saya menggunakan font self ini ya. Font self ini berbayar teman-teman ya, jadi tapi lumayan, kita tidak berlangganan ya, jadi ini berbayar sekali beli ya. Harganya ini ada yang saya tunjukkan ya, harganya adalah sekitar 500 ribuan ya, ada 30. Nah ini kalau kita tracing di sini ada harganya $39 atau $59. Ini murah ya teman-teman ya. Setahu saya ini menurut saya ini yang paling murah ya, yang paling murah yang pernah saya ketahui. Oke. Dan bagi teman-teman yang sudah ada modal ya, istilahnya dana untuk membeli ini ya, silahkan segera saja beli ya, karena ini biasanya ada kenaikan tertentu ya kalau padamu
biasanya ada juga potongan-potongan harga juga ya kalau ada musim tertentu ya, seperti mungkin tahun baru ini ya ada potongan harga segera ini. Oke, seperti itu teman-teman. Ini ada dua produk ya. Yang pertama dia untuk Illustrator saja, dan yang kedua adalah untuk Adobe Illustrator dan Photoshop. Nah, kalau untuk yang ada Photoshopnya ini bisa bikin font yang agak ada yang transparan kayak gitu ya, itu yang bagus. Tapi saya beli yang ini, yang murah teman-teman. Oke. Nah, kemudian seperti itu. Untuk masuk ke font shape ini kita new gitu ya, ini new font gitu ya. New font. Nah, ini gini teman-teman ya, kita tidak bisa langsung buat semuanya ini jadi satu font. Jadi kita waktu mengkonvert ke font ini ya, itu harus satu persatu ya. Satu persatu itu adalah satu style. Kalau reguler ya reguler dulu. Nah, tidak bisa langsung reguler italic, enggak, reguler dulu. Jadi A, B ini yang akan saya jadikan ini ya, font shape ya. Nah, caranya adalah kita klik di sini ya. Kemudian di sini ada layernya ya. Nah, ini yang agak kesulitan kalau teman-teman pakai Corel Draw, karena memang aplikasi yang saya sampaikan ini yaitu font shape ini memang tidak diperuntukkan untuk Corel Draw. Jadi nanti kalau desain di Corel Draw itu nanti harus di convert IPS gitu ya, kemudian dibuka di Illustrator. Nah, kemudian nanti di sini ada layer-layernya, klik saja layernya. Ini adalah nanti layernya ini, nama layernya diganti menjadi huruf A kecil ya, seperti itu. Ini B-nya ini nanti B kecil. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada alternatif ya teman-teman. Kalau alternatif ini bisa kita masukkan. Jadi kita B juga, nanti otomatis nanti ada alternatifnya. Nah, kemudian di sini kita klik duanya ya, dua font ini, tiga ini ya. Kemudian kita masuk ke font shape, kemudian kita masuk ke page ini ya. Kalau sudah berurutan teman-teman, A sampai Z sudah berurutan tanpa harus dikasih nama di layernya, itu otomatis bisa kita masukkan. Hanya ada tiga kemudahan di sini ya, A sampai Z, alfabet besar, alfabet kecil, dan juga angka 0 sampai 9. Tapi kalau kita acak ya, kita harus ganti fontnya, layernya menjadi huruf yang sesuai ya, dengan desainnya. Kita masukkan di sini ya. Nah, otomatis dia akan masuk di sini. Kita tunggu. Nah, di sini akan ada informasi ini kok ada dua gitu ya. Kita klik aja alternatif. Nah, jadi ini teman-teman ya. Ini ada alternatifnya. Jadi A sama B. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya, nah ini kan nah, oke ya teman-teman ya, di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya buka ini tidak bisa langsung kalau kadang kan ada convert dari font itu ya, dari Illustrator sini ya, kemudian dimasukkan ke website yang kemudian otomatis bikin font. Itu sebenarnya kurang baik ya. Kenapa? Karena di situ tidak ada pengaturan ini ya, spasi dan kerningnya ya. Nah, kita harus pilih ya, kita sini. Nah, di sini ada. Nah, ini karena karakternya nggak ada ya, banyak ya teman-teman ya, sehingga di sini ada kursus yang lain. Nah, kita harus atur ya teman-teman ya. Kita atur jarak antara huruf A dan B ini, nanti ada spasinya ya, spasi. Kemudian ada kerningnya ya. Nah, kerningnya ini kadang harus tahu ya, huruf O dengan K itu beda, karena huruf O ini kalau nggak diatur kerningnya itu nanti dia standar dan akan spasinya itu terlihat lebih renggang, padahal sebenarnya spasinya itu sama setiap huruf, tapi karena memang ada karakter-karakter huruf yang itu melengkung dan juga ada tegak lurus seperti ini, maka jarak antara ini ya, jarak antara K dan U ini terlihat semakin lebar, padahal sebenarnya kalau dari segi spasi enggak. Nah, maka perlu per huruf ya
huruf K dan O ya, K dan C, K dan apa ini harus K dan Q itu harus diatur ya, agar nanti hasilnya lebih baik ya, jadi nggak terlihat renggang-renggang ya. Jadi kalau teman-teman lihat font yang saya dulu kurang memperhatikan ini ya, saya kira hanya spasinya saja, tapi ternyata di kerningnya itu penting, sehingga nanti hasilnya itu lebih baik ya, lebih baik dari yang ada. Oke teman-teman ya, di sini sudah selesai. Seandainya sudah selesai ya. Kemudian di sini ada font info. Nah, font infonya ini nanti harus diisi dengan beberapa hal ya. Harus beberapa hal ya. Nah, tapi ini nanti sangat lama ya kalau kita sampaikan semuanya. Nah, di sini teman-teman, saya ngasih sebuah penawaran bagi teman-teman yang lain. Jika memang kesulitan untuk mengatur ya, mengatur seperti itu, kerning, spasi, kemudian font infonya semuanya itu, kemudian maka ya, karena memang untuk bikin karakternya aja udah lama, udah cukup lama ya untuk bikinnya. Teman-teman bisa bekerja sama dengan saya ya, dengan teman-teman bikin karakter saja ya, karakter standar seperti saya ini. Nah dari sini nanti bisa dikirim IPS-nya ke saya, baik itu menggunakan Adobe Illustrator atau Corel Draw ya. Itu nanti IPS-nya dikirim saja ke saya. Nanti kita kerjasama untuk mengkonvert dari huruf ini ke font chef, karena saya sudah mempunyai font chef-nya. Bagi teman-teman yang mungkin kesulitan untuk membeli ataupun memang modal belum ada gitu ya, kita bisa kerjasama di sini. Nanti kita tentukan berapa untuk kerjasama kita ya. Seperti itu teman. Nanti saya kirim konsep ini dan teman-teman bisa coba untuk belajar bikin font. Kemudian kalau hasilnya sudah selesai bisa dikirim ke saya. Kita nanti pasti kita bantu ya dengan syarat tadi ya, ada kerjasama di antara kita ya. Nanti teman-teman bisa lebih mudah ya untuk menjual font tersebut. Nah setelah teman-teman sudah menjual, mungkin ada beberapa font yang sudah terjual, baru teman-teman bisa membeli font chef ya sendiri ya, agar teman-teman bisa. Tapi kalau teman-teman sudah nggak mau ribet ya, kesulitan untuk ngatur kerning, ngatur spasi, kemudian ngatur yang lain ya, karena bikin karakter itu udah cukup rumit ya, monggo nanti bisa kerjasama dengan saya juga. Oke teman-teman, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk font ya. Nah memang kalau saya sampaikan secara keseluruhan untuk membuat karakter sebanyak ini mungkin butuh waktu yang cukup lama. Ini saja udah lama teman-teman ya. Ini saja sudah lama. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk membuat font memang butuh ketelatenan teman-teman ya, dan butuh waktu ya untuk membuat satu karakter ya, dari karakter yang A sampai Z tadi ya, untuk satu style ya, satu style itu yang reguler ya. Kemudian semuanya udah terbentuk ya, sudah didesain. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman ingin nyoba untuk nambah karakter style ya, yaitu mungkin diitalikan ya dan dimiringkan itu ya, kemudian ada yang ditebalkan. Nah itu bikin 2 kali pemeriksaan ya. Kemudian setelah itu nanti akan dikonvert ke mana, ke software fontnya sendiri, dan itu juga butuh waktu, dan itu nanti harus diatur kerning dan spasinya aja, spasi dan kerningnya juga harus diatur. Terutama yang agak sulit itu menggunakan font yang ini ya, font yang script itu ya, yang tanda tangan gitu. Tapi itu bisa dilakukan ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, nanti. Dan saya juga menawarkan satu kerjasama kepada teman-teman yang lain ya, apabila dirasa memang harga softwarenya itu masih belum ada modal untuk membelinya ya, bisa nanti bekerjasama dengan saya ya. Nanti kemudian selanjutnya, nah jika teman-teman merasa juga terlalu ribet ngurusi kerning atau convert ke fontnya tadi, itu bisa juga kerjasama dengan saya. Nanti teman-teman bisa hubungi saya di deskripsi ya, di situ nanti kita bisa lebih banyak diskusi untuk masalah ini ya, atau bisa tulis komentar di bawah ya untuk informasi-informasi yang perlu saya tahu ya.
ada perkembangan-perkembangan baru seperti apa. Itu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tutorial kali ini. Mungkin cukup panjang tutorialnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana dalam kondisi sehat, kemudian mendapatkan rezeki yang barokah dan juga senantiasa bahagia. Salam dari kami Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.